Halo, apa kabar? Sering nggak sih ngerasa frustrasi banget sama masalah lambung yang kayaknya nggak ada habisnya? Udah coba ini, itu, tapi kok ya kambuh lagi, kambuh lagi. Nah, hari ini kita akan coba bedah tuntas masalah ini, cari solusinya sampai ke akar-akarnya. Kita mulai dari sebuah fakta yang jujur aja cukup mengejutkan. Ternyata gangguan lambung itu bukan cuma soal perut perih atau nggak nyaman loh. Dampaknya bisa serius banget, bisa nyambung kemana-mana, bahkan sampai ke kondisi mental kita. Ini jadi pengingat ya, kalau masalah ini sama sekali nggak bisa kita anggap sepele. Oke, ini dia agenda kita hari ini. Kita bakal mulai dari ngebongkar ancaman tersembunyinya, terus kita lihat kesalahan-kesalahan umum dalam pengobatan, baru deh kita masuk ke kunci penyembuhannya pakai kaidah body kalibrasi. Sampai nanti kita lihat gimana langkah praktisnya. Yuk, kita mulai aja. Oke, bagian pertama. Kita perlu paham dulu, sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam perut kita? Soalnya banyak banget orang yang nyamain semua masalah lambung, padahal akarnya itu bisa beda-beda banget. Nah, ini nih yang paling sering ketukar, MAH sama GERD. Kelihatannya mirip, sama-sama bikin nyeri di ulu hati, tapi beda banget. Kalau MAH atau gastritis, itu masalahnya ada peradangan di dinding lambungnya. Sementara GERD itu masalahnya asam lambung yang naik ke kerongkongan. Jadi lokasinya beda, penyebabnya juga beda. Dan efek dari GERD ini ternyata nggak cuma rasa panas di dada loh. Coba bayangin, asam yang harusnya di lambung itu naik, kena ke saluran napas, ya jadinya batuk-batuk terus. Bisa bikin suara serak, bahkan ganggu keseimbangan, bikin vertigo, telinga berdenging, sampai yang paling sering dikeluhkan sekarang, nyambungnya ke anxiety atau gangguan cemas. Luar biasa ya dampaknya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting nih. Kenapa sih cara-cara pengobatan yang umum kita lakukan itu seringkali bukannya menyembuhkan tapi malah bikin kondisinya makin parah? Mungkin kedengarannya aneh ya. Loh kok bisa obat malah memperparah? Tapi ini pertanyaan yang krusial banget. Kenapa obat yang selama ini kita andalkan, misalnya obat penekan atau penetral asam, dalam jangka panjang justru bisa jadi bumerang buat kesehatan kita? Disinilah letak kesalahpahamannya. Kita sering banget nganggap asam lambung itu musuh, padahal dia itu pahlawan di sistem pencernaan kita. Dia itu tugasnya memecah makanan jadi partikel super kecil, jadi nutrisi, biar bisa diserap sama triliunan sel di tubuh kita. Tanpa dia, sel-sel kita nggak dapat makanan. Jadi logikanya sederhana banget. Kalau asam lambung kita netralkan atau kita hentikan produksinya, ya sama aja kita menghentikan proses pencernaan. Makanan nggak hancur sempurna, nutrisi nggak keserap. Hasilnya, seluruh sel tubuh kita dari sel otak sampai sel otot jadi kelaparan. Inilah akar dari banyak banget masalah kesehatan, termasuk anxiety tadi. Oke, kita udah paham ya masalah dan kesalahannya di mana. Sekarang gimana solusinya? Nah, disinilah kita kenalan sama prinsip penyembuhan yang sebenarnya, yaitu kaidah body kalibrasi. Kaidah body kalibrasi ini ngajarin kita buat lihat masalah dari sudut pandang yang benar. Jadi gini, masalah utamanya itu bukan karena asam lambungnya yang jahat atau terlalu banyak, tapi karena lapisan pelindung di dinding lambung kita itu yang udah rusak, tipis, atau bahkan bolong. Asamnya sih normal, perisainya aja yang udah nggak kuat. Terus pelindung ini apa sih? Namanya itu mucin. Anggap aja mucin ini kayak jaket super tebal yang lapisin dinding lambung. Jaket inilah yang bikin lambung kita tahan sama asamnya sendiri, yang tingkat keasamannya itu tinggi banget loh. pH-nya bisa sampai 1. Tanpa jaket mucin ini, ya jelas lambung kita bakal luka. Nah, ini dia intisari dari kaidah body kalibrasi. Gampang banget kan logikanya? Kalau perisai kita rusak, ya perisainya yang kita benerin, bukan pedangnya yang kita buang. Jadi fokus kita seharusnya adalah memperbaiki lapisan mucin yang rusak ini, bukan malah menghilangkan asam lambung yang justru kita butuhkan. Oke, teorinya udah dapat. Sekarang pertanyaannya, gimana cara ngerjainnya? Nah, ini dia skema penyembuhan yang menyeluruh atau holistik berdasarkan kaidah body kalibrasi. Proses penyembuhan ini nggak bisa instan dan nggak bisa cuma dari satu sisi. Makanya, ada 4 pilar. Yang pertama dan kedua ini pondasinya, benerin pola makan dan pola hidup, wajib. Yang ketiga, ini kuncinya. Kita kasih nutrisi yang tepat sasaran, nutrisi fungsional buat nambal si jaket mucin tadi. Dan yang keempat, ini sifatnya opsional, bisa ditambah terapi fisik buat mempercepat pemulihan. Nah, buat Anda yang mungkin ngerasa, wah ini dia jawaban yang saya cari selama ini, dan udah siap buat ambil langkah nyata, ada jalurnya kok yang jelas, biar nggak bingung harus mulai dari mana. Tentu aja, ngerjain ini semua sendirian itu pasti berat. Makanya, ada yang namanya program pendampingan. Tujuannya simple, biar Anda ada yang ngebimbing dan ngedukung secara personal. Nanti kemajuan Anda itu dipantau lewat laporan berkala, biasanya seminggu 2 kali.
Jadi arahan yang dikasih tuh bener-bener pas sama kondisi terbaru Anda. Anda nggak akan dilepas sendirian. Cara buat mulainya juga dibikin gampang banget. Biasanya, langkah pertamanya adalah kita lihat dulu data awal, mungkin dari hasil cek lab, biar kita punya gambaran kondisi. Terus Anda akan mendapatkan paket nutrisi fungsional untuk sebulan pertama. Begitu paketnya diterima, Anda akan langsung diundang ke grup WhatsApp khusus untuk memulai perjalanan pemulihan bareng tim pemandu. Dan pada akhirnya, ini yang paling penting, bukti bahwa pemulihan total itu sangat mungkin. Testimoni seperti ini bukan cuma cerita, tapi jadi pesan harapan yang kuat bahwa kalau kita kasih kesempatan dan cara yang benar, tubuh kita itu punya kemampuan yang luar biasa buat menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Setelah tahu semua ini, apakah Anda siap untuk berhenti berantem sama tubuh sendiri dengan cara-cara yang keliru? Dan sebaliknya, mulai bekerja sama dengan tubuh untuk memperbaikinya dari akar masalah yang sebenarnya? Pilihannya ada di tangan Anda.